Dunia sepak bola Indonesia berduka, saudara, setelah legenda sepak bola sekaligus mantan penggawa timnas Indonesia, Ricky Yakobi meninggal dunia. Ricky Yakobi meninggal pagi tadi setelah bermain sepak bola di kawasan Senayan, Jakarta. Video amatir ini menunjukkan Ricky Yakobi yang sedang ditandu dari tengah lapangan setelah bermain sepak bola. Ricky tiba-tiba kolaps dan tidak sadarkan diri di tengah lapangan. Diduga ia terkena serangan jantung saat bermain sepak bola pada ajang Trofeo Medan Selection di lapangan A Senayan, Jakarta. Saat tak sadarkan diri, beberapa rekan Ricky Yakobi yang bermain sepak bola bersama mencoba memberi pertolongan pertama. Ricky Yakobi tetap tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun nyawa Ricky Yakobi tidak terselamatkan. Jenazah Ricky Yakobi langsung dibawa ke rumah duka yang berada di kawasan Pondok Ranji, Bintaro, Tangerang Selatan. Keluarga dan rekan sangat berduka dengan kepergian atau kepulangan Ricky Yakobi. Jenazah Ricky Yakobi akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka. Jenazah akan dimakamkan langsung pada sore ini di TPU Tanah Kusir. Pertandingan kedua antara tim warna merah, ya Bang Ricky Yakob punya tim sama tim kita. Nah, kejadian itu baru main kira-kira 10 menit. Nah, kejadiannya setelah Bang Ricky cetak gol. Setelah cetak gol dia selebrasi. Tadinya kita kirain dia selebrasi. Ternyata dia tengkurap, langsung telungkup gini. Loh, kok nggak bangun? Kita langsung lari, ternyata matanya udah terbalik. Nah, untung cepat pertolongan pertama. Kebetulan di tim kita ada dokter kan. Nah, udah. Lalu kemudian ada satu teman kita itu yang untuk penyelamatan pertama. Ya, kemudian ada yang membawa pakai apa dari mulut. Nah, kebetulan saya tiap main bola selalu bawa oksigen sama isosorbit. Ya, karena sering kejadian main bola begini. Akhirnya saya lari ambil tas. Nah, kita masukin oksigen dah. Sosok Ricky Yakobi sangat dikenal oleh pecinta sepak bola nasional di era 80 hingga 90-an. Ia menjadi salah satu pemain yang mampu membawa timnas Indonesia menekuk medali emas di SEA Games 1987 di Manila, Filipina. Ricky Yakobi juga pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Jepang saat direkrut oleh klub asal Jepang, Matsushita, yang menjadi cikal bakal tim top Jepang Gamba Osaka. Kami punya kenangan yang sangat dalam. Pertama, kita tahu beliau itu adalah salah satu pahlawan pada saat Indonesia terakhir mendapatkan medali emas di SEA Games di Manila. Ya, waktu itu SEA Games Manila dan manajernya adalah Pak Manila juga gitu. Selalu itu melekat sekali. Memilih diantaranya salah satu anggotanya adalah Pak Ricky Yakob. Dan saya anggap beliau itu melawan arus saat itu. Beliau banyak tekanan, ngapain bergabung dengan tim 9. Tapi ternyata beliau tetap bergabung dan banyak kontribusi pemikiran beliau yang akhirnya berujung pada pembenahan PSSI itu sendiri. Ricky Yakobi lahir di Medan, Sumatera Utara 57 tahun yang lalu. Bermain di posisi penyerang, Ricky terkenal dengan pemain yang memiliki gaya tersendiri. Semasa aktif, Ricky Yakobi bermain untuk 3 klub, yaitu PSMS Medan, Harseto Solo hingga di klub Jepang Matsushita FC. Ricky juga mencatatkan 31 penampilan bersama timnas Indonesia dengan torehan 5 gol di tahun 1985 hingga 1990. Jenazah Ricky Yakobi akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Lalu seperti apa jalannya prosesi pemakaman? Sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Agi Kurnia Sandi di sana. Agi, apakah pemakaman Ricky Yakobi telah dilangsungkan? Ya, Fristian, pemakaman dari almarhum Ricky Yakobi ini sudah berlangsung tadi sekitar pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Karena memang rencananya juga tadi sudah disampaikan oleh pihak keluarga bahwa almarhum ini akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Bada Asar
Tadi sempat kami memantau juga di tempat lokasi pemakaman sekitar pukul 16.00. Almarhum tiba di lokasi pemakaman, tepatnya di TPU Tanah Kusir. Namun pada pukul tersebut hujan deras cukup deras di daerah TPU Tanah Kusir. Kemudian akhirnya dari pihak keluarga ini meminta agar proses pemakaman dari Ricky Yakobi ini ditunda sementara menunggu hujan reda. Kemudian tadi sekitar pukul 16:15 barulah terlihat ada hujan mulai reda. Kemudian dari pihak keluarga ini meminta agar pemakaman diberlangsungkan sesuai dengan rencana ataupun sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. Dan proses pemakaman ini berlangsung dengan hikmat, Presiden dan saudara, walaupun tadi ada hujan, kemudian juga dihadiri oleh kerabat dan juga keluarga terdekat, tetangga, dan juga beberapa rekan yang sebelumnya juga melakukan pertandingan bersama dengan Ricky Yakobi. Dan kami juga tadi belum melihat adanya tokoh-tokoh sepak bola yang memang hadir dalam proses pemakaman, bisa kemungkinan karena adanya hujan sehingga mereka tidak hadir pada saat proses pemakaman dari Ricky Yakobi ini dan memilih untuk langsung mendoakan saja di tempatnya masing-masing. Dan jika berbicara tentang kronologis, Christian dan juga saudara, memang informasi yang kami dapatkan dari Lodi Hatu Barat yang memang menjadi rekan dari Ricky Yakobi sebagai legendaris dari penyerang timnas Indonesia, kebanggaan Indonesia. Ini beliau ataupun almarhum sempat melakukan pertandingan persahabatan bersama dengan anak-anak rantau yang dari Medan, tepatnya di lapangan Senayan A, Gelora Bung Karno, Jakarta. Ricky ataupun almarhum tiba pada pukul 6:30 di lapangan, kemudian pada saat pertandingan berlangsung, ini pada babak kedua tepatnya di 15 menit pertama, Ricky ataupun almarhum melakukan tendangan dan menciptakan gol. Pada saat akan berbalik dan hendak melakukan selebrasi, almarhum tiba-tiba langsung tergeletak begitu, terkelungkup. Kemudian para pemain yang berada di sana dan juga orang-orang yang berada di sekitar lapangan kemudian langsung menghampiri almarhum dan terlihat memang sudah tidak sadarkan diri. Beberapa langkah penyelamatan atau pertolongan pertama juga telah dilakukan oleh rekan-rekan yang memang hadir pada saat pertandingan berlangsung, dan seperti melakukan pemberian napas buatan menggunakan oksigen portable, kemudian juga langkah-langkah pertolongan pertama lainnya. Setelah itu memang Ricky Yakobi ini tidak juga mensadarkan diri sehingga memilih untuk dibawa ke rumah sakit El Mita Harjo. Kemudian pada saat dibawa ke rumah sakit, sayangnya Christian dan saudara, nyawa dari almarhum ataupun legendaris ataupun penyerang legendaris timnas Indonesia ini tidak bisa terselamatkan, dan sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Ricky Yakobi ini dinyatakan meninggal dunia. Kemudian juga bicara dengan karirnya di bidang sepak bola, sempat bergabung bersama beberapa tim kebanggaan Indonesia seperti PSS Medan dan juga dari klub dari Solo, dan juga beberapa prestasi lainnya. Dia telah membawa timnas Indonesia meraih medali emas di SEA Games pada tahun 1987. Tentu ini menjadi berita duka bagi para penggemar bola karena berpulangnya sang legendaris penyerang timnas kebanggaan Indonesia yaitu Ricky Yakobi. Christian. Agi, tadi ada sebutkan karena hujan mungkin ya, ada tokoh-tokoh olahraga juga tidak terlihat di sana karena juga ada protokol kesehatan yang harus dihormati atau ditaati. Setidaknya ada keluarga di sana. Agi, mungkin Anda sempat berbincang dengan keluarga dekat, bagaimana sosok almarhum di mata keluarga? Benar sekali, Christian, karena tadi memang ada hujan, kemudian juga yang dihadiri pemakamannya oleh keluarga terdekat, kemudian juga rekan-rekan terdekatnya juga. Tadi kami sempat bertanya ataupun bertemu dengan salah satu rekannya dari almarhum Ricky Yakobi yang memang ikut bermain juga dan menjadi lawan dari Ricky Yakobi pada saat bermain di Senayan tadi pagi. Beliau menyampaikan bahwa tadi pagi memang terlihat sejak pukul 6:30 pagi Ricky Yakobi atau almarhum telah tiba di lapangan bola. Kemudian dia menceritakan terlebih dahulu keadaan keluarganya. Menurut rekannya ini, sebelum bertanding, Ricky Yakobi juga menyampaikan bahwa dirinya merindukan sosok anaknya yang saat ini sudah menikah bersama orang warga negara India, dan ini disampaikan kepada rekan-rekannya. Kemudian juga jika bertanya bagaimana sosok Ricky Yakobi di mata rekan-rekannya dan juga keluarga, Ricky Yakobi ini dikenal sebagai pemain ataupun legendaris penyerang tim sepak bola yang memiliki kelebihan dari kecepatannya dalam menyerang. Kemudian juga ketegasannya, baik itu dari ketegasan di dalam lapangan bola ataupun ketegasan di dunia persepak bolaan. Kemudian juga jika keluarganya
menilai bahwa dari Ricky Yacobi juga merupakan sosok kepala keluarga yang memang memiliki kinerja yang tinggi dan juga taat ataupun memiliki rasa sayang yang lebih kepada keluarganya. Sehingga ini juga menjadi berita yang cukup mengagetkan dari pihak keluarga karena pada pagi saat itu juga tidak ada tanda-tanda karena dia berpamitan untuk melakukan pertandingan persaudaraan bersama anak-anak rantau dari Medan di Gelora Bung Karno, tepatnya di lapangan Senayan. Kemudian pada saat itu diinformasikan keluarganya bahwa Ricky Yacobi telah dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia diduga akibat serangan jantung. Dan tentu ini menjadi berita yang memang duka bagi kalangan pencinta sepak bola, dan kami juga tadi melihat selain keluarga dan rekan-rekan juga ada beberapa penggemar lainnya yang ikut melihat proses pemakaman dari Ricky Yacobi. Christian. Jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi bersama juru kamera Arif Rahman melaporkan langsung dari kawasan Bintaro, Jakarta, atau TPU Tanah Kusir tepatnya ya. Terima kasih.